Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedatangannya bangsa Portugis ke Nusantara atau Indonesia. Penasaran bagaimana penjelasannya? Simak videonya. Ya, saya di sini akan mengambil referensinya dari deltabuana.com ya, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus jam 21.26 ya. Di sini penulis atau editornya itu Delta Buana yang dituliskan pada 9 Januari 2020. Yang dimana kita akan membahas kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia ya. Yang pertama itu latar belakangnya kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang sampai di Indonesia. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus bersaing dengan bangsa lain, yaitu salah satunya Spanyol pada awal abad ke-16 Masehi ya. Portugis dan juga bangsa Eropa lain juga berlomba-lomba untuk mendapatkan SLLH do Cravo, yang dimana artinya itu kepulauan cengkeh, yang pada saat itu sangatlah bernilai harganya dan dibutuhkan sekali oleh bangsa Eropa. Nama pulau itu juga merupakan nama lain dari Kepulauan Maluku, serta juga tercatat dalam sastra barat di sebuah laporan Yunani kuno sekitar abad ke-7, yang dimana catatan itu menyebutkan terdapat rempah-rempah itu seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya. Kedatangan dari bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia, dan Portugis mengirimkan perwakilannya yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515, merupakan panglima terbesar Portugis pada saat itu. Ya, kita masuk ke penjelasannya lagi. Portugis itu pada saat datang ke Indonesia disambut baik oleh penduduk pada saat itu karena mereka membawa bahan-bahan makanan serta membeli rempah-rempah bahan makanan milik warga lokal. Datang Portugis juga bertujuan dalam 3 goal, yang dimana mencari kekayaan seperti emas, satu sumber berempah, glory, dan mencari kejayaan, serta gospel, penyebaran agama. Mereka menyebarkan agama di sini, menyebarkan agama Katolik Roma ya. Portugis semakin lama mendapatkan tempat bagi penduduk pribumi dan kemudian mendirikan benteng, pos-pos penjaga pada tahun 1521. Keinginan tersebut sangat betul-betul diharapkan loh oleh Sultan Ternate Abulais atau Bashar Sirullah dalam membujuk Portugis untuk mendirikan benteng yang kemudian dikenal dengan Benteng Gamala. Dan Portugis mendapatkan imbalan berupa rempah-rempah seperti pala, cengkeh yang mereka butuhkan setiap tahunnya. Bagi Portugis, tentu hal tersebut sangatlah menggiurkan. Maka sejak tahun 1512 sampai 1570 terbentuklah kerjasama antara Ternate dan Portugis. Ya, namun sikap bangsa Portugis akhirnya terlihat seperti dinilai tidak sopan dan berusaha mengkristenisasi secara paksa serta suka bertindak semena-mena, sehingga Portugis terpaksa pindah ke Tidore karena rakyat Ternate mengalami pemberontakan dan tidak senang dengan apa yang dilakukan Portugis. Ya, pada tahun 1578 ini Portugis mendirikan benteng di Tidore dan menjadikan Ambon sebagai pusat utama di Maluku. Akibatnya Ternate yang semakin kecewa saja dengan Portugis, sebab sebelumnya Ternate dan Tidore
mengalami konflik, sehingga kehadiran Portugis membuat Ternate anti terhadap Portugis dan gigih mengaut agama Islam. Serta Sultan Babullah beserta putranya yang bernama Sultan Said ad-Din Berkat Shah. Serangan terhadap Portugis juga dilakukan serangan dari Jawa, dan Portugis terlibat ya beberapa peperangan lain yang terjadi di Solor, yang membuat Portugis harus mengirimkan 90 armada kapalnya untuk meredam pemberontakan yang terjadi. Namun hal itu tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana karena ada banyak perlawanan yang terjadi yang membuat Portugis kewalahan. Ya, pengaruh Portugis di Indonesia ya. Yang pertama itu berkembang agama Kristen, terutamanya di wilayah Maluku. Berkembangnya aliran musik ronco, peninggalan-peninggalan berupa bangunan, nama-nama yang bercampur Portugis. Dan kekalahan Portugis dan menyerahnya terhadap Belanda. Belanda datang pertama kali di Indonesia di wilayah di wilayah Banten pada 1596. Tentu saja hal ini membuat Portugis semakin geram dan tidak ingin wilayah kekuasaannya dibagi kepada Belanda. Namun Belanda disambut dengan baik dan berhasil membangun pos-pos dagang yang dapat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Iya. Kesimpulannya itu, kedatangan bangsa Portugis di wilayah Nusantara, khususnya wilayah Maluku, merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara ya pada saat itu. Sehingga membuatnya berusaha mencari langsung sumber rempah-rempah yang dikenal dengan nama Ilhas Krovo yang memiliki arti kepulauan cengkeh. Ya, usaha Portugis yang berhasil dilakukan yang dimana di bawah pimpinan dari Alfonso de Albuquerque yang datang ke Maluku. Dan pada awalnya kedatangan mereka disambut baik oleh penduduk dan juga Portugis yang menyebarkan agama Kristen serta melakukan pembangunan yang cukup penting pada saat itu. Namun karena sikap dan tindakan Portugis yang dinilai tidak sopan, membuat keberadaan Portugis tidak disenangi oleh penduduk dan sering terjadi konflik serta pemberontakan yang dilakukan. Konflik yang terjadi juga dimanfaatkan oleh Belanda yang berusaha untuk merebut kekuasaan Portugis di Indonesia, sehingga membuat Portugis semakin terdesak dan terpaksa harus meninggalkan Maluku dan digantikan kekuasaannya oleh Belanda yang sudah merencanakan dengan matang dengan menghasut penduduk pribumi dan juga melakukan serangan terhadap Portugis. Jahat juga ya nih Belanda nih. Ya, mungkin ya sekian ini saja ya yang bisa saya jelaskan untuk kedatangan bangsa Portugis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.